Halo apa kabar pemirsa, jumpa lagi dalam tayangan informasi seputar Universitas Negeri Surabaya. Bersama saya Intan Syarifullah. Seremoni pelepasan 264 atlet UNESA siap borong medali Pemprov Jawa Timur kedua tahun 2023. Hari pertama sekolah SMP Lab School UNESA 3 adakan MPLS. Kenalkan lingkungan sekolah kepada siswa baru. Dan pemirsa, inilah informasi selengkapnya. 264 atlet UNESA diberangkatkan menuju Universitas Jember untuk berlaga dalam ajang Pekan Olahraga Mahasiswa Provinsi Jawa Timur kedua tahun 2023. Upacara pemberangkatan dipimpin langsung oleh Wakil Rektor Bidang Pendidikan, Kemahasiswaan dan Alumni di Lobi Rektorat UNESA. UNESA sebagai kampus yang unggul dalam bidang keolahragaan berpartisipasi penuh dalam ajang Pekan Olahraga Mahasiswa Provinsi Jawa Timur kedua tahun 2023 dengan mengirimkan atlet terbaiknya untuk berlaga pada semua cabang olahraga. 264 atlet diberangkatkan pada Jumat 14 Juli 2023 untuk bertanding di 19 cabang olahraga. Targetkan juara di Pemprov Jatim 2 ini, semua atlet UNESA sudah siap secara mental maupun fisik. Targetnya kita juara ya, kita juara. Karena mahasiswa kita, atlet kita sudah kita bina, kita latih secara intensif melalui UKM-UKM dan kebetulan 19 cabur itu ada unit kegiatan mahasiswa semua sehingga kegiatan sudah terstruktur. Dan mudah-mudahan dengan semangat kebersamaan, sportivitas, demi UNESA satu langkah di depan bisa menyumbangkan juara UNESA aja Pemprov 2023 ini. Tahun 2023 ini, Pemprov Jatim 2 diikuti 106 perguruan tinggi dengan 3.244 mahasiswa. UNESA menjadi perguruan tinggi yang paling banyak mendelegasikan atlet terbaiknya. UNESA akan memberikan penghargaan setinggi-tingginya bagi para atlet yang dapat meraih kejuaraan dan membawa nama baik UNESA dalam ajang bergengsi ini. UNESA menghargai prestasi, kemudian nanti akan diberi penghargaan bisa dalam bentuk konversi ke SKS, bisa dalam bentuk nanti sebagai pengganti tugas skripsi, mata kuliah skripsi, bisa dalam bentuk penghargaan bebas UKT dan lain-lain. Banyak yang kita siapkan. Yang jelas pasti kami beri penghargaan yang layak buat para atlet ya dari UNESA. Para atlet yang mendapatkan kejuaraan dalam Pemprov Jatim 2 akan mewakili kontingen Jawa Timur menuju Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional pada Oktober mendatang. Dari Surabaya, Mufti Al-Farabi dan Livia Rahma melaporkan. Jadi tuan rumah pelaksanaan Pemprov Jatim kedua, Kabupaten Jember siapkan 8 venue kompetisi pada 8 perguruan tinggi di Jember. Universitas Jember ditunjuk sebagai host opening ceremony yang disiarkan secara langsung di YouTube official UNED dan KC Media by UNESA. Kabupaten Jember jadi tuan rumah pelaksanaan Pekan Olahraga Mahasiswa Provinsi Jawa Timur kedua tahun 2023. Kegiatan dibuka langsung oleh Rektor Universitas Jember, Dr. Iwan Taruna MM IPM, secara simbolik dengan pemukulan gong, didampingi Ketua Bapemi Jawa Timur, Profesor Dr. Matlazim MSI. Pengurus Bapemi Pusat, jajaran pejabat daerah, pimpinan 8 perguruan tinggi tuan rumah, dan pengurus Federasi Olahraga Jawa Timur, serta perwakilan atlet, pelatih, dan ofisial dari berbagai cabang olahraga hadiri pembukaan yang dilaksanakan di Gedung Auditorium Universitas Jember pada 15 Juli 2023. Saya katakan di sini kan
fanatisme lembaga menjadi tidak penting. Yang penting kan bagaimana ada atlet-atlet yang tumbuh, apakah itu dari UNESA, dari UM, itu kan kepentingan untuk bangsa kita. Sekarang kan di mahasiswa-mahasiswa kan juga atlet-atlet nasional juga banyak ya. Jadi mereka berlatih, nah ini diukur, nah, kemudian sudah sampai di mana, apakah sudah mentok di situ, apa perlu ditingkatkan lagi. Nah, yang bagus-bagus tentu nanti program dari Bapom akan diseleksi, akan diambil sebagai wakil Jawa Timur di Pomnas ya tentunya. 8 perguruan tinggi yang menjadi venue kompetisi diantaranya Universitas Jember, Politeknik Negeri Jember, Universitas Muhammadiyah Jember, Universitas Muhammad Suruji Jember, ITS Mandala Jember, Universitas Islam Jember, Universitas PGRI Argo Puro Jember, dan Universitas Dr. Subandi Jember. Kita harus selalu ingat bahwa mahasiswa di seluruh Jawa Timur ini berhak untuk mengembangkan bakat dan minatnya, termasuk di bidang olahraga. Karena itulah kegiatan kompetisi olahraga seperti Pomprov ini penting sekali untuk mendorong kolaborasi lintas sektor dan membangkitkan semangat generasi muda kita untuk berkarya dan berprestasi. Sebanyak 166 nomor dari 19 cabang olahraga dipertandingkan pada gelaran Pomprov kali ini. Cabang olahraga tersebut juga dipertandingkan dalam ajang Pomnas mendatang. Diikuti 3.224 atlet dari 106 perguruan tinggi se-Jawa Timur, kompetisi ini juga sebagai penilaian atlet yang akan mengikuti ajang perlombaan Pomnas dan Asian University Games mendatang. Dari Jember, Irfan Ali melaporkan. Penguatan moderasi beragama melalui forum diskusi kembali dilakukan oleh BEM Universitas Negeri Surabaya. Gelaran ini menjadi upaya untuk meningkatkan sikap keberagaman di antara paham pemikiran yang ekstrim. BEM UNESA kembali menyelenggarakan dialektika keagamaan dengan tema optimalisasi kedamaian dalam menanggapi kontradiksi aksi publik. Kegiatan yang dilaksanakan pada 15 Juli 2023 ini di Auditorium Lantai 11, Gedung Rektorat UNESA, diikuti oleh mahasiswa perwakilan BEM dan UKM Keagamaan Selingkung UNESA. Baik, jadi kami dari Kemenag BEM UNESA mengadakan forum dialektika keagamaan Selingkung UNESA. Ini bertujuan untuk menanggapi pemahaman isu-isu atau permasalahan yang terjadi terutama pada bidang keagamaan, yang mana forum ini dihadirin oleh beberapa UKM seperti UKKI, UKKH, UKKK, dan lain sebagainya. Dan forum ini juga dihadiri oleh pemateri kita, ada 2, yaitu Pak Rojil dan satunya itu dari Kemenwil Jawa Timur. Kupas tuntas ruang lingkup moderasi beragama yang dapat diterapkan guna mewujudkan keharmonisan hidup bermasyarakat. Diskusi ini menghadirkan 2 narasumber dari akademisi dan praktisi keagamaan, yakni Dr. Haji Najib Kusnanto SAG MSI, PLT Pendidikan Agama Islam Kanwil Kemenak Jatim, dan Rojil Nugroho Bayu Aji Shum MA, dosen sejarah Universitas Negeri Surabaya. Ini adalah suatu kegiatan yang sangat berharga dan kita berharap bisa memberikan pengetahuan, wawasan, dan pemahaman ya tentang cara pandang, sikap, perilaku terhadap pluralisme, sehingga ini nanti ada output ya, ada output atas di setiap kegiatan semacam ini. Mereka punya mindset yang tepat, punya mindset yang benar tentang bagaimana kita berindonesia, kemudian bagaimana beragama, dan tentu bagaimana kita mengamalkan Pancasila. Diskusi berlangsung aktif dan interaktif. Adanya gelaran ini diharapkan menjadi pemantik bagi mahasiswa untuk mulai melakukan praktik-praktik moderasi beragama. Dari Surabaya, Putri Syofi dan Hanif Catur melaporkan. Memasuki tahun ajaran baru 2023-2024, SMP Lab School Onesa 3 gelar masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS. Diikuti 73 siswa baru, kegiatan ini bertujuan untuk mengenalkan lingkungan, budaya, dan karakter sekolah kepada para siswa baru. SMP Lab School Unesa 3 menggelar masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Kegiatan yang dilaksanakan pada 17 sampai 21 Juli 2023 ini bertujuan untuk mengenalkan lingkungan sekolah kepada para peserta didik baru.
Selain di dalam ruangan, 73 siswa baru kelas 7 SMP Lab School Unesa 3 juga ikuti MPLS di Lab Merdeka Belajar Unesa. Kegiatan luar ruangan tersebut jadi bukti nyata kesiapan SMP Lab School Unesa 3 dalam penerapan kurikulum Merdeka Belajar. Banyak sebenarnya anak-anak kita itu ya, bahkan siswa-siswa yang lain di sekolah lain itu memiliki keberbakatan khusus, baik itu di bidang seni, akademik, olahraga dan lain sebagainya. Nah, kita mensupport itu, bagaimana kemudian kita membuat sebuah konsep kurikulum yang efektif dan efisien, sehingga kemudian esensial pembelajaran tidak terkurangi, tetapi tetap diberikan kepada mereka, tetapi mereka diberikan ruang khusus, waktu khusus untuk kemudian menggali dan bahkan memperdalam apa yang dimilikinya. Ini yang kemudian kita lakukan sebagai kurikulum keberbakatan itu. Guru SMP Lab School Unesa 3 sosialisasikan program-program sekolah serta kenalkan kurikulum Merdeka Belajar kepada wali siswa yang hadir dalam MPLS. Harapannya, SMP Lab School Unesa 3 tetap berkomitmen dalam pengembangan hard skill maupun soft skill para siswa, sehingga siswa dapat tetap fokus pada pengembangan bakat yang diminati dan tetap mempertahankan kemampuannya di bidang akademik. Dari Surabaya, Artama Giovanni melaporkan. Dalam komitmen misi kemanusiaan, Subdirektorat Mitigasi Krisis Center SMCC Unesa memberangkatkan tim relawan untuk membantu korban terdampak banjir lahar dingin di Lumajang 13 Juli 2023. Tim relawan Unesa ini membawa misi untuk membantu evakuasi, pendistribusian logistik, serta memberikan dukungan psikososial kepada para korban. Jalankan misi kemanusiaan, SMCC Unesa kirimkan tim relawan guna bantu atasi trauma healing para korban banjir lahar dingin di Lumajang. Tim yang terdiri dari mahasiswa, dosen, dan pakar dari berbagai bidang keilmuan ini berfokus untuk membantu evakuasi korban, pendistribusian logistik, serta dukungan psikososial kepada para korban. Dengan kondisi kerusakan yang terjadi di lokasi, menimbulkan tingkat stres yang tinggi terhadap psikologis para korban di dalam posko. Program yang dilakukan di posko bencana alam kali ini bukan hanya memberikan bantuan seperti sembako, tim relawan Unesa memprioritaskan dalam bantuan psikologis, baik anak-anak maupun orang dewasa. Unesa akan terus berkomitmen dalam membantu sesama manusia dengan harapan mampu meringankan beban para korban yang terdampak bencana. Dari Lumajang, tim liputan KC Media melaporkan. Prodi S3 Pendidikan Vokasi gelar ujian terbuka dengan Promovendus Suprapto SPD MT. Dihadiri oleh keluarga beserta kerabat. Ujian terbuka ini juga dihadiri oleh 9 penguji secara hybrid. Memaparkan tentang kajian kinerja tenaga kependidikan berlatar belakang pendidikan vokasi di Universitas Negeri Surabaya, Suprapto SPD MT menjelaskan bahwa penelitian ini merupakan hasil dari evaluasi terhadap sumber daya manusia di Unesa, khususnya tenaga kependidikan yang memiliki latar belakang pendidikan vokasi. Penelitian ini dirancang untuk menemukan besar pengaruh dan pola hubungan antara kesesuaian tugas dan fungsi, sistem koordinasi antar jabatan dan atasan, motivasi kerja, sistem penggajian, hingga pengembangan karir terhadap tenaga kependidikan di Unesa. Terima kasih. Jadi memang ini latar belakangnya adalah bagaimana kita ingin memperbaiki Unesa kaitannya dengan pengelolaan SDM. Jadi hasil evaluasi yang kami lakukan memang perlu ada banyak penyesuaian. Ya, banyak pegawai-pegawai yang job placement-nya kurang pas. Kemudian kekompakan yang sudah kita bangun perlu dioptimalkan lagi. Harapan kami memang hasil penelitian ini menjadi masukan, ya, menjadi pertimbangan untuk menyusun manajemen SDM di Unesa. Sehingga kalau apapun yang terjadi, bahwa lembaga itu kata kuncinya di SDM, ya, kata kuncinya di SDM. Kalau SDM-nya bagus, maka lembaga itu pasti akan bagus, ya. Artinya apa? Pengelolaan ini harus baik, gitu. Harus baik. Jangan sampai kemudian ada pembeda. Ini ASN, ini non ASN. Itu nggak akan baik hasilnya. Diuji oleh 9 penguji yang hadir di auditorium lantai 11 Rektorat Unesa dan secara daring melalui Zoom meeting, Promovendus Suprapto SPD MT melewati beragam pertanyaan dan masukan dari para penguji.
Setelah mendengarkan jawaban dari seluruh pertanyaan yang diajukan oleh para penguji, selanjutnya dilakukan rapat singkat penentuan kelulusan bagi Promovendus Suprapto SPDMT. Dinyatakan lulus secara langsung oleh pimpinan sidang ujian terbuka, Rektor Universitas Negeri Surabaya yang kerap disapa Cak Hasan memberikan predikat nilai cum laude. Keluarga, tamu undangan dan para hadirin berfoto bersama, diikuti dengan pemberian ucapan secara langsung dan menikmati ramah tamah yang telah disediakan. Dari Surabaya, Ramadhani Aisyah melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jendela UNESA kali ini. Jangan lupa kirimkan video informasi yang menarik di sekitar Anda melalui Citizen Journalism ke email redaksi.unesatv@unesa.ac.id. Dan untuk memutakhirkan informasi seputar UNESA, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share video ini. Saya Intan Syadikula, tetap sehat dan sampai jumpa. We'll be right back.